Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sera Saputra dengan NIM 24100903. Dan rekan saya. Nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2410090011. Nama saya Alfredeski dengan nomor NIM 2413090009. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan game Java yang kami buat dengan judul UFO Fafa. UFO Fafa ini adalah game 2D dengan konsep endless survival, di mana pemain mengendalikan sebuah UFO dan harus menghindari musuh selama mungkin untuk mendapatkan skor setinggi-tingginya. Lalu kita masuk ke konsep game. Konsep utama game ini adalah bertahan hidup. Nah, pemain tidak punya nyawa atau level, tapi fokusnya adalah seberapa lama kita bisa bertahan. Semakin lama pemain bertahan, maka skor akan terus bertambah. Musuh akan muncul terus, kecepatan musuh meningkat. Jadi walaupun cara mainnya sederhana, tantangannya tuh tetap terasa. Lanjut ke struktur program. Program ini tuh dibagi menjadi beberapa kelas utama. Yang pertama ada ufo-fafa.java, yaitu sebagai frame utama dan pengatur panel. Lalu ada menu panel.java sebagai menu awal game. Lalu ada game panel.java sebagai gameplay utama, dan yang terakhir ada soundplay.java sebagai pengatur suara. Nah, pembagian ini tuh bertujuan supaya setiap kelas punya tugas yang jelas dan kodenya itu tidak menumpuk di satu tempat. Lalu selanjutnya yaitu kelas ufo-fafa. Kelas ufo-fafa ini adalah kelas utama yang dijalankan pertama kali lewat function main. Di dalam kelas ini itu terdapat konstruktor ufo-fafa yang mengatur tampilan full screen dan menampilkan menu utama. Lalu ada function start game yang berfungsi untuk mengganti tampilan dari menu ke gameplay. Jadi kelas ini tuh dibilang sebagai penghubung antara menu dan game. Selain itu, kelas ini tuh juga memastikan panel yang aktif selalu mendapatkan fokus keyboard supaya input pemain tidak error. Selanjutnya ada kelas sound player. Untuk bagian suara, game ini menggunakan kelas sound player. Di dalam kelas ini ada 3 function utama. Yang pertama ada play loop. Fungsi ini untuk memutar musik secara terus-menerus. Yang kedua ada play once. Fungsi ini untuk memutar efek suara satu kali. Dan yang ketiga ada stop untuk menghentikan musik yang sedang berjalan. Dengan adanya kelas ini, pengaturan suara jadi lebih rapi dan tidak tercampur dengan logika game. Kelas ini digunakan di menu, gameplay, dan saat game over. Yang selanjutnya ada kelas menu panel. Kelas menu panel ini bertugas menampilkan menu awal game. Saat menu panel dibuat lewat konstruktor menu panel, maka musik menu langsung diputar menggunakan play loop, timer menu dijalankan, dan background langsung bergerak secara otomatis. Jadi saat game dibuka, menu sudah langsung terasa hidup. Lalu ada tombol start. Saat tombol start ini ditekan, beberapa function dijalankan secara berurutan. Yang pertama ada timer stop. Timer stop ini fungsinya untuk menghentikan animasi background menu. Selanjutnya ada musik stop. Musik stop ini untuk menghentikan musik menu. Dan start game untuk memanggil function di kelas ufo-fafa untuk masuk ke gameplay. Urutan ini penting supaya tidak ada proses menu yang masih berjalan saat gameplay dimulai. Selanjutnya ada tombol exit. Tombol exit ini menjalankan sistem .exit. Artinya, semua proses game langsung dihentikan dan aplikasi ditutup secara total. Lalu ada animasi menu. Background menu ini digerakkan oleh function action perform. Maka function ini dipanggil terus-menerus oleh timer menu untuk menggeser posisi background, membuat background terlihat looping, memanggil repaint agar tampilan terus diperbarui. Efek ini membuat menu tidak terasa statis walaupun pemain belum mulai bermain. Selanjutnya ada kelas game panel. Kelas game panel ini adalah inti dari game ufo-fafa. Saat game panel dibuat lewat konstruktor game panel, maka musik gameplay diputar menggunakan play loop, timer gameplay dijalankan, game mulai membaca input keyboard, dari sinilah permainan benar-benar akan dimulai. Selanjutnya ada game loop, action perform. Game loop ini dijalankan lewat function action perform. Function ini bisa dibilang sebagai otak dari game, karena dijalankan terus-menerus selama game berjalan. Di dalam function ini, game menggerakkan background gameplay, membaca arah gerakan player, menggerakkan player sesuai input, memanggil function spawn musuh, mengecek tabrakan, menghitung skor, memanggil repaint. Nah, semua proses utama game terjadi di sini. Selanjutnya ialah control player. Control player diatur oleh 3 function utama. Yang pertama adalah key press dengan key event E saat tombol ditekan, lalu ada key release dengan key event E saat tombol dilepas, dan key type dengan key event E, yaitu saat tidak digunakan tapi tetap disediakan. Function key press sendiri akan mengaktifkan arah gerak player, sedangkan key release akan menghentikan gerakan tersebut. Dengan sistem ini, kontrol terasa lebih halus dan juga responsif. Selanjutnya ialah spawn musuh, spawn enemy safe. Musuh dimunculkan menggunakan function spawn enemy safe. Function ini punya peran penting karena yang pertama menentukan posisi musuh secara acak, lalu memastikan musuh tidak muncul terlalu dekat satu sama lain,
lalu menghindari musuh saling bertabrakan saat spawn, menyesuaikan kecepatan musuh dengan skor pemain. Jadi semakin tinggi skor, musuh akan terasa semakin sulit dihindari. Selanjutnya ialah deteksi tabrakan dan juga game over. Deteksi tabrakan dilakukan di dalam action perform. Saat player menyentuh musuh, status game diubah menjadi game over. Timer.stop menghentikan game loop, BGM.stop untuk menghentikan musik gameplay, lalu play once dipanggil untuk memutar suara game over. Setelah itu, tulisan game over akan ditampilkan di layar. Dan selanjutnya ialah skor dan checkpoint. Skor bertambah setiap kali game loop berjalan, dan di skor tertentu, function play once dipanggil untuk suara checkpoint. Variabel last checkpoint digunakan supaya suara tidak diputar berulang-ulang. Ini memberi feedback ke pemain bahwa mereka sudah mencapai jarak tertentu. Dan kembali ke menu, saat pemain menekan tombol escape atau S setelah game over, timer.stop dipanggil, bgm.stop dijalankan, menu baru dibuat lewat konstruktor menu panel, tampilan kembali ke menu utama, pemain bisa langsung main ulang tanpa restart di aplikasi. Nah, jadi secara keseluruhan, game UFO ini menggunakan banyak fungsi yang saling terhubung, seperti start game, exit perform, key press, dan spawn enemy save. Walaupun tampilannya sederhana, game ini sudah mencakup menu interaktif, gameplay yang real time, sistem skor, audio, dan animasi. Game ini cocok sebagai contoh dasar pembuatan game 2D menggunakan Java Swing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gameplay UFO Fafa dimulai saat game panel aktif dan musik gameplay diputar. Lalu, sistem game loop berjalan lewat function action performance yang dipanggil terus oleh timer. Di dalam function ini, game mengatur pergerakan background, membaca input keyboard, menggerakkan UFO pemain, memunculkan musuh, mengecek tabrakan, dan menambah skor. Pemain mengontrol UFO menggunakan keyboard yang dibaca lewat function key pressed dan key release, sehingga gerakan terasa halus dan responsif. Musuh akan muncul dari arah kanan layar melalui function spawn enemy save dengan posisi acak dan jarak aman serta kecepatan yang meningkat seiring bertambahnya skor. Jika UFO pemain menyentuh musuh, game akan masuk ke kondisi game over. Musik gameplay dihentikan, suara game over diputar, dan pemain bisa kembali ke menu untuk mencoba bermain lagi.